Halo, Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa menyapa kalian hari ini. Sebelum kita mulai, yuk tulis asal kota kamu di kolom komentar supaya kita semakin dekat dan bisa saling mengenal. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin masih jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu ereksi lemah, atau yang dalam dunia medis dikenal dengan disfungsi ereksi. Secara sederhana, ereksi lemah adalah kondisi saat seorang pria kesulitan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat saat melakukan aktivitas seksual. Masalah ini seringkali dianggap tabu, apalagi oleh para lansia. Banyak yang merasa malu untuk membicarakannya, bahkan meremehkannya sebagai hal yang biasa atau tanda penuaan yang harus diterima begitu saja. Padahal, ereksi lemah bisa berdampak serius, bukan hanya pada fisik, tapi juga kesehatan mental dan hubungan sosial, terutama hubungan dengan pasangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Feldman dan tim pada tahun 1994, diketahui bahwa sekitar 40-70% pria lansia mengalami disfungsi ereksi dalam berbagai tingkat keparahan. Angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masalah ini umum terjadi dan perlu perhatian serius. Kalau kamu atau orang terdekat pernah mengalami hal ini, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar ya. Kita di sini untuk saling berbagi dan mendukung. Selanjutnya, dalam sesi ini, kita akan membahas 5 penyebab utama ereksi lemah pada lansia dan 5 solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Jadi, simak terus sampai selesai. Selanjutnya, kita bahas penyebab dari ereksi lemah pada lansia, yaitu 1. Penurunan kadar hormon testosteron. Testosteron adalah hormon utama pria yang sangat berperan penting dalam fungsi seksual, termasuk mengatur gairah atau libido serta membantu proses terjadinya ereksi. Hormon ini juga berperan dalam menjaga massa otot, energi, dan suasana hati. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi testosteron secara alami akan menurun. Proses ini terjadi secara bertahap dan biasanya mulai terasa setelah usia 40 tahun ke atas. Penurunan hormon ini dikenal sebagai andropause atau menopause pria. Akibatnya, libido menurun, dan kemampuan untuk mendapatkan serta mempertahankan ereksi menjadi berkurang. Penelitian dari Morgenthaler dan Treisch pada tahun 2009 menunjukkan bahwa penurunan kadar testosteron ini tidak hanya mempengaruhi fungsi seksual, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup pria lansia secara keseluruhan. Namun, penting untuk memahami bahwa penurunan testosteron ini merupakan proses alami, dan ada cara untuk mengatasinya. Nantinya, kita juga akan membahas solusi terkait terapi hormon yang bisa membantu mengatasi masalah ini dengan aman dan efektif. Penyebab kedua yang sangat umum dari ereksi lemah pada lansia adalah penyakit kronis, terutama diabetes dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kedua penyakit ini bisa merusak pembuluh darah dan saraf yang sangat penting untuk proses ereksi di penis. Ereksi terjadi ketika pembuluh darah di penis mengembang dan mengisi darah dengan cukup, sehingga menghasilkan kekakuan yang diperlukan. Namun, diabetes dan hipertensi dapat menyebabkan penyempitan atau pengerasan pembuluh darah, serta kerusakan saraf, sehingga aliran darah ke penis menjadi terganggu. Data dari penelitian menunjukkan bahwa pria dengan diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami disfungsi ereksi dibandingkan yang tidak diabetes. Bahkan, sekitar 35 hingga 75% pria dengan diabetes mengalami masalah ereksi. Hal ini membuat diabetes menjadi salah satu faktor risiko utama ereksi lemah. Selain itu, obat-obatan yang digunakan untuk mengontrol penyakit kronis ini juga dapat memiliki efek samping yang mempengaruhi fungsi ereksi. Misalnya, beberapa obat tekanan darah bisa menyebabkan penurunan gairah seksual atau kesulitan ereksi. Menurut jurnal dari Yafi dan rekan pada tahun 2016 yang berjudul Erectile Dysfunction di Nature Reviews Disease Primers, penanganan yang tepat terhadap diabetes dan hipertensi, termasuk pengaturan obat-obatan, sangat penting untuk mencegah dan mengatasi disfungsi ereksi pada lansia. Penyebab ketiga adalah efek samping dari obat-obatan. Beberapa jenis obat, seperti obat tekanan darah, antidepresan, obat untuk mengontrol kolesterol, dan obat-obatan lain yang umum digunakan lansia, dapat memengaruhi kemampuan ereksi. Misalnya, obat beta-blocker untuk hipertensi dan beberapa antidepresan dapat menurunkan libido atau menyebabkan kesulitan mempertahankan ereksi. Karena itu, sangat penting untuk selalu berdiskusi dengan dokter jika mengalami masalah ereksi, terutama jika sedang menjalani pengobatan untuk penyakit kronis. Dokter dapat membantu menyesuaikan dosis obat, mengganti jenis obat,
atau memberikan solusi lain yang tidak mengganggu fungsi seksual. Menurut penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Current Urology Reports tahun 2021, pemantauan efek samping obat dan komunikasi terbuka antara pasien dan dokter merupakan langkah kunci untuk mengatasi disfungsi ereksi yang berhubungan dengan pengobatan. Penyebab keempat adalah stres, kecemasan, dan gangguan psikologis. Selain faktor fisik, kondisi psikologis juga sangat berperan dalam penyebab ereksi lemah pada lansia. Stres, kecemasan, dan gangguan psikologis seperti depresi dapat memicu atau memperparah disfungsi ereksi. Saat seseorang mengalami stres berlebihan atau rasa cemas, tubuh memproduksi hormon kortisol yang tinggi, yang bisa mengganggu proses alami ereksi. Selain itu, gangguan psikologis juga menurunkan libido dan kepercayaan diri, yang membuat masalah ereksi semakin sulit diatasi. Banyak pria yang mengalami disfungsi ereksi akibat faktor psikologis ini merasa malu untuk membicarakan masalahnya, padahal dukungan psikologis dan terapi bisa sangat membantu. Menurut jurnal oleh Rosen dan rekan pada tahun 2003 yang berjudul The Psychogenic Factors in Erectile Dysfunction, faktor psikogenik sering menjadi penyebab utama atau pendukung dalam kasus disfungsi ereksi, terutama pada pria lansia. Oleh karena itu, perawatan yang menyertakan aspek psikologis, seperti konseling dan terapi relaksasi, penting dalam pengobatan. Penyebab kelima yaitu gaya hidup yang tidak sehat, merokok, minum alkohol, dan kurang olahraga. Selain faktor medis dan psikologis, gaya hidup juga sangat berpengaruh pada kesehatan seksual, terutama ereksi. Merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan kurang aktivitas fisik bisa merusak pembuluh darah dan menurunkan aliran darah ke penis. Zat-zat berbahaya dalam rokok, seperti nikotin dan karbon monoksida, menyebabkan pengerasan pembuluh darah dan menghambat produksi oksida nitrat, yang penting untuk ereksi. Alkohol dalam jumlah banyak juga berdampak negatif, menyebabkan penurunan hormon testosteron dan gangguan fungsi saraf. Apakah Anda sering merokok, minum alkohol berlebihan, atau jarang bergerak? Mulailah untuk membatasi dan memperbaiki kebiasaan tersebut. Bahkan perubahan gaya hidup sederhana, seperti rutin jalan kaki atau olahraga ringan, dapat membantu memperbaiki fungsi ereksi. Penelitian dari Esposito dan rekan, 2004, dalam jurnal Lifestyle Changes and Erectile Dysfunction, menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup sehat secara signifikan dapat meningkatkan kualitas ereksi dan kesehatan seksual secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas solusi mengatasi ereksi lemah pada lansia. Langkah pertama yang sangat penting dalam mengatasi ereksi lemah adalah melakukan konsultasi dan pemeriksaan medis secara rutin. Diagnosis yang tepat hanya bisa didapatkan melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh, yang mencakup pengukuran kadar hormon seperti testosteron, pemeriksaan gula darah untuk mendeteksi diabetes, serta pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan ini membantu dokter mengetahui penyebab utama ereksi lemah dan menentukan terapi yang sesuai. Menurut panduan dari Burnett dan rekan dalam jurnal Sexual Medicine Society of North America Consensus Statement tahun 2018, pemeriksaan medis yang komprehensif adalah fondasi utama dalam manajemen disfungsi ereksi, terutama pada lansia yang mungkin memiliki kondisi kesehatan lain. Jangan ragu untuk membuka komunikasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan secara rutin agar masalah ereksi bisa ditangani sejak dini dan tidak bertambah parah. Solusi kedua untuk mengatasi ereksi lemah adalah dengan mengatur pola makan yang sehat dan rutin berolahraga. Makanan yang baik untuk kesehatan pembuluh darah, seperti buah-buahan, sayuran, dan sumber omega-3 seperti ikan salmon, dapat membantu memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke penis. Nutrisi yang baik juga membantu menjaga kadar hormon dan mengurangi peradangan yang bisa mengganggu fungsi ereksi. Selain itu, olahraga ringan seperti jalan kaki, senam ringan, atau stretching secara teratur sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Aktivitas fisik ini juga membantu meningkatkan stamina dan memperbaiki suasana hati, yang mendukung fungsi seksual secara keseluruhan. Penelitian oleh Esposito dan rekan pada tahun 2004 dalam jurnal Lifestyle Changes and Erectile Dysfunction menunjukkan bahwa kombinasi diet sehat dan olahraga secara signifikan dapat meningkatkan fungsi ereksi dan mengurangi gejala disfungsi ereksi. Jadi, mulai sekarang coba terapkan pola makan bergizi dan jangan lupa bergerak secara rutin. Solusi ketiga adalah terapi penggantian hormon testosteron, yang bisa menjadi pilihan bagi pria lansia yang mengalami penurunan kadar testosteron signifikan dan gejala yang mengganggu, seperti ereksi lemah dan libido rendah.
Terapi ini bekerja dengan cara menambah kadar testosteron dalam tubuh, sehingga membantu memperbaiki gairah seksual dan kemampuan ereksi. Namun, terapi ini harus dilakukan di bawah pengawasan dokter, karena ada efek samping yang perlu diperhatikan, seperti risiko gangguan prostat dan masalah kardiovaskular. Terapi hormon biasanya dianjurkan untuk pria yang sudah menjalani pemeriksaan lengkap, dan hasilnya menunjukkan kadar testosteron rendah yang jelas. Tidak semua pria cocok menjalani terapi ini, jadi evaluasi medis sangat penting sebelum memulai. Studi dari Morgenthaler dan Trice pada tahun 2009 menyatakan bahwa terapi testosteron bisa efektif dan aman bila dilakukan dengan tepat dan dengan pemantauan medis yang ketat. Solusi keempat adalah manajemen stres dan terapi psikologis. Karena kondisi mental sangat memengaruhi fungsi ereksi. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan yoga bisa membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan yang sering menjadi pemicu ereksi lemah. Selain itu, konseling psikologis atau terapi bicara dapat membantu mengatasi gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan yang mendasari masalah seksual. Dukungan dari keluarga dan pasangan juga sangat penting. Dengan suasana yang penuh pengertian dan komunikasi terbuka, pria lansia lebih mudah menerima dan mengatasi masalah ini, serta merasa didukung dalam proses pemulihan. Menurut Rosen dan rekan, 2003, dalam jurnal The Psychogenic Factors in Erectile Dysfunction, pengobatan yang melibatkan aspek psikologis terbukti efektif untuk memperbaiki disfungsi ereksi yang dipicu oleh stres dan gangguan mental. Solusi terakhir adalah menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Berhenti merokok dan mengurangi alkohol memberikan banyak dampak positif bagi kesehatan, termasuk memperbaiki fungsi ereksi. Tanpa paparan racun dari rokok dan alkohol, pembuluh darah menjadi lebih sehat dan aliran darah ke penis membaik. Hal ini juga membantu meningkatkan kadar hormon dan memperkuat stamina. Untuk perubahan gaya hidup yang berkelanjutan, langkah-langkah kecil seperti mengurangi jumlah rokok setiap hari, mencari dukungan dari keluarga atau kelompok pendukung, serta mengganti waktu minum alkohol dengan aktivitas sehat, bisa sangat membantu. Penelitian oleh Guai dan rekan pada tahun 2003 dalam jurnal Erectile Dysfunction and Cardiovascular Disease menegaskan bahwa perubahan gaya hidup ini efektif untuk mengurangi risiko dan memperbaiki disfungsi ereksi. Sahabat lansia yang kami hormati, kita telah membahas tuntas tentang ereksi lemah pada usia lanjut, mulai dari penyebab utama hingga berbagai solusi yang bisa dilakukan. Satu hal yang penting untuk kita ingat bersama, ereksi lemah bukan sekadar masalah fisik, tapi juga menyangkut kualitas hidup, rasa percaya diri, dan keharmonisan dalam hubungan. Mengabaikan masalah ini bisa berdampak lebih jauh, menurunkan semangat hidup, memicu stres, bahkan merenggangkan hubungan dengan pasangan. Karena itu, mengenali sejak awal dan mengambil tindakan adalah langkah yang bijak. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, lakukan pemeriksaan rutin, dan diskusikan apa yang Anda rasakan. Tidak perlu malu, ini adalah bagian dari menjaga kesehatan secara menyeluruh. Bagi Anda yang hidup berpasangan, jadikanlah proses ini sebagai momen untuk saling mendukung. Hubungan intim bukan sekadar fisik, tapi juga tentang kehangatan batin dan saling pengertian. Dan pesan paling penting kami, menjadi lansia tidak berarti kehilangan kenikmatan hidup, termasuk dalam urusan seksual. Dengan langkah yang tepat, dukungan dari orang tercinta, serta gaya hidup sehat, Anda tetap bisa menikmati hidup yang bermakna dan penuh semangat. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan klik like, tulis komentar Anda di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan video penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dan sehat selalu.